Ustadz, apa hukumnya kurban dalam bentuk arisan? Kurban arisan. Arisannya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 arisan lah kita. Arisan kita goncang ya. Siapa yang keluar namanya, dia yang kurban tahun nih. 2,5 harga peserta kurban. Begitu diguncang, keluar nama C, maka dia yang berkurban tahun ini. Yang lain membayar. Maka sesungguhnya si C ini sedang berutang. Berutang kepada siapa? A, B, D, E, F. Pertanyaannya, bolehkah kurban ngutang? Dah jelas bahwa pertama akad dia adalah akad hutang. Ridho semua peserta nih. Ridho akan dibayar. Selama berapa tahun ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau mati di antara berenam nih, ahli warisnya yang terima. Namanya arisan. Akadnya hutang, ridho, sah. Muncul pertanyaan nomor 2. Apa hukum kurban berutang? Hutang terbagi 2. A, yurja ada uhu, ada yang bisa diharapkan membayarnya. B, tak ada yang diharapkan membayarnya. Jadi kita tanya si C nih, C, ya, kau kan berutang sama kami nih, ya. Apa yang kau harapkan membayarnya? Insya Allah tahun depan rumah sewa saya itu akan dapat uang 2,5 juta. Itulah yang kuharapkan membayarnya. Sah. Kalau ada yang diharapkan membayarnya, sah. Tapi kalau pas di C ditanya, C, iya, ini kan kami ngasih duit ke kau tahun ini, kau kan utang nih ya. Terus kau bayarnya gimana? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa. Jadi kalau lulus 2 ini, akadnya akad hutang, dan hutangnya termasuk hutang jenis pertama yang ada diharapkan membayarnya, maka arisan kurbannya itu hukumnya mubah, boleh, hanya teknisnya saja. Tapi kalau tidak seperti ini, maka tak bisa diterima. Transaksi, akadnya itu tak jelas. Tidak ada korban patungan 1.000 orang 1 kambing, tidak ada. Akan tetapi ada makna sedekah. Orang patungan untuk menyembelih kambing di hari raya karena nunggu orang ngasih korban, tidak ada korban patungan karena mungkin golongan orang fakir semuanya yang paling tidak bisa ngerasain nyembelih kambing deh. Patungan berapa ribu kumpulin beli kambing disembelih bareng-bareng. Itu namanya adalah nyembelih saja karena patungan. Akan tapi kalau dibentuk dengan arisan, itu sah saja. Misalnya begini, waktu tabungan arisan yang harus diambil, dibetok lah bahasanya, diambil di bulan itu, diberikan kepada keluarga fulan dulu. Ya, berarti yang korban adalah keluarga fulan. Jadi memang kita membantu, menyumbang, dan kita berikan uang ini kepada sebuah keluarga, dan keluarga itulah yang akan melakukan sembelihan korban. Baru tahun berikutnya adalah keluarga yang lainnya, itu bisa saja. Yang demikian itu. Ya seperti arisan beneran. Duitnya kan milik Anda kalau sudah dapat bagian arisan kan. Bagian. Nah, ini sah-sah saja demikian ini. Boleh-boleh saja dengan cara semacam itu. Akan tapi kita harus pahamkan kepada siapapun bahwasanya korban itu sunnahnya adalah setiap tahun. Kalau itu nanti berjalannya adalah korban seumur hidup sekali itu kayaknya. Saya sudah giliran selesai enggak? Korban itu sunnah setiap tahun 1 kali. Dan setiap orang
Dan satu kambing satu orang. Kalau Anda punya suami istri, Anda suami istri punya anak 5, ya 7 jadinya. Punya anak 6, ya untuk 8 jadinya. Ya, lambang 8 kambing. Nggak punya 8 kambing, ya 7. Nggak punya 7, 6. Nggak punya 6, 5. Dan 5, 4. 4 siapa? Anda pilih siapa saja di situ. Nggak punya 4, 3, 2, 1. Nggak punya 1, ya sudah nyembelih ayam. Baik. Kemudian kok hanya 1, ya sudah salah satu keluarganya yang berkorban. Ada, saya hanya korban 1 saja. Boleh siapa saja. Bapaknya menyembelih korban ini, lalu menyembelih korbannya disunatkan niatnya begini. Hadhihi udhiyati. Korbanku. Kemudian disunatkan, diniatkan, diikutkan semuanya agar masuk sunnah kifayah. Untuk saya adalah sunnah ainiyah, diriku sendiri. Kemudian setelah aku sembelih kambing, wa hadhi udhiyati wa ahli baiti, dan keluargaku, namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi kita pernah menjelentrehkan panjang lebar tentang makna sunnah kifayah. Bukan satu kambing untuk semua keluarga, bukan. Tetap satu orang lalu yang lain disertakan, begitu namanya sunnah kifayah. Beda dalam hal ini. Dan tolong semuanya adalah punya ide cerdas untuk nyembelih korban. Salam, boleh. Itu singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ditemukan di Quran, misalnya di Quran surah ke-51, ya di ayat ke-24, ya dan seterusnya sampai 30 kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan para malaikat. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar ya kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang kemudian datang dimuliakan ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ya, ketika mereka datang bertamu mengucapkan salam, ya assalamualaikum. Qala salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim salam. Jadi assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh ada singkatan, ya cuma dalam pengucapan akan lebih bagus jika disampaikan sempurna. Bagaimana hukum berkorban dengan cara arisan Ustaz? Tiap tahun arisan dikocok dan yang keluar itu yang berkorban. Jika yang dimaksud dalam arisan ini kemudian memenuhi unsur untuk berkorban, jumlahnya misalnya tepat, ya untuk kambing atau untuk sapi, boleh-boleh saja. Karena ketika keluar nama itu, harta itu sudah milik dia. Cuma dengan catatan, karena milik itu kan terikat dengan iuran, ya, maka dia pun harus memenuhi iuran selanjutnya. Misal, berkorban 7 orang nih, ya, terus arisan 7 orang itu. Nabung kan, selama setahun misalnya. Nabung, keluar si fulan. Ya, untuk satu bagian misalnya. Ya, kambing kah atau sapi kah, sah hukumnya untuk keluar karena ketika keluar uang itu milik dia, sudah jadi milik penuh. Nah, cuma persoalannya dia pun harus membayar lagi nanti untuk iuran berikutnya. Jangan sampai kemudian dia ambil itu besoknya dia nggak ikut bayar lagi. Nah, itu persoalan serius. Ya, itu tidak dibenarkan yang demikian. Baik, tapi kalau Anda misalnya mau lebih bagus begini, kenapa tidak korban 7 orang ya dengan cara iuran tadi, telah namanya arisan misalnya kan, 7 orang iuran atau Anda sebut dengan arisan, nanti dikeluarkan dulu harganya. Misalnya 7 untuk 7 untuk satu sapi ya atau satu kerbau misalnya. Keluarkan harga kerbau sapi berapa sekarang? 21 juta. Bagi 7 orang berarti 3 juta. Lalu dalam 3 juta ini dibagi misalnya 12 bulan ya. Anda keluarkan tuh 3 juta dibagi 12 bulan. Anda iuran misalnya ya per bulan Anda keluarkan sekian, per bulan Anda keluarkan sekian, per bulan Anda keluarkan sekian. Jadi sampai kemudian di akhir mendapatkan satu orang 3 juta rupiah. Kan nggak banyak tuh kalau sebulan misalnya dikeluarkan sekitar 250.000 ya per bulan. Ya 250.000 taruhlah paling banyak 300.000 sehingga ada 3.600.000. 300.000 dibagi 30 jatuhnya berapa? Ya kan sedikit kan? Ya kan? Ya cuma 1.000 rupiah sehari, 1.000 rupiah sehari, 1.000 rupiah sehari. Ya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Kemudian sampai dengan apa namanya? 10.000 rupiah ya, 10.000 rupiah kemudian kali 30 300.000 dapat, dan itu bisa dikeluarkan selama setahun. Jadi begitu dapat setahun 21 juta lebih bahkan dengan 600.000-nya ya, lebih di situ bahkan bisa jadi dapat 22 juta sekitar 800.000 ya, 22 juta 800.000, 21 jutanya untuk sapi, 1.800.000-nya untuk misalnya biaya potong, plastik dan sebagainya. Jadi ketika dapat itu selama setahun untuk Anda 7 orang yang iuran tadi, itu sah dilakukan ya. Dan itu sangat memudahkan, sangat memudahkan.